menumbuhkan semangat keimanan kita, menyejukkan hati kita, sehingga kita dapat menunaikan aktivitas kita dengan lebih baik. Saudara Wakil Bupati, pimpinan anggota yang terhormat, dan hadirin yang saya muliakan, selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Paripurna hari ini Jumat tanggal 7 Oktober 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pandangan fraksi terhadap nota bupati tentang APBD tahun anggaran 2023 dan penyampaian nota bupati terhadap rancangan undang daerah tentang pajak dan kontribusi daerah. Kita buka dan dapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Sebagaimana nota pengantar rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada tanggal 29 September tahun 2022 yang lalu. Dengan merujuk pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam pasal 104 yang menyatakan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 hari 1 bulan atau 1 bulan tahun akhir atau tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Di samping itu, dengan memperdomani peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, juga mengamanatkan prinsip penyusunan rancangan APBD antara lain tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 89 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tersebut di atas juga dinyatakan bahwa kepala daerah menyusun rancangan dan pedoman penyusunan APBD. Atas dasar itulah pemerintah daerah telah menyampaikan nota pengantar dan nota keuangan bupati tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Agam tahun 2023 untuk dibahas sesuai dengan tata tertib di DPRD. Untuk itu, bersama ini izinkan kami menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap beberapa hal sebagai berikut. 1. Setelah menyimak kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2023, kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2023 diperkirakan hanya 12,56% atau 180 miliar lebih. Sementara kalau kita analisa, sebenarnya potensi pendapatan asli daerah jauh lebih dari itu. Dan setelah membaca poin 6, kebijakan yang diarahkan untuk pendapatan daerah untuk direalisasikan tahun 2023, untuk itu mohon penjelasan apa saja untuk kegiatan yang telah dicantumkan dalam rancangan APBD tahun 2023. 2. Dalam kebijakan umum pembiayaan daerah untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2023, diestimasi sekitar 5 miliar yang diarahkan untuk investasi ke badan usaha milik daerah. Untuk itu kami mohon penjelasan. A. Untuk BUMD, yang mana investasi tersebut, dana tersebut. Kemudian B. Mohon penjelasan rencana penggunaan dana tersebut serta apa target dan penyertaan modal ini. Berdasarkan pengalaman selama ini, untuk mendirikan sebuah BUMD perlu kajian, analisa yang matang dan mendalam dengan segala pertimbangan, karena sejarah mencatat bahwa selama ini BUMD banyak yang gagal. 3. Dengan mempedomani tahapan penetapan APBD yang ideal, tentu perlu waktu yang cukup untuk pembahasan materi APBD dimaksud.
Untuk itu kami sarankan agar pembahasan APBD tahun 2023 ini diberi waktu yang luas agar menghasilkan APBD yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam. 4. Alokasi anggaran untuk masing-masing organisasi perangkat daerah perlu untuk lebih proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas program pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi visi dan misi pemerintah dapat dicapai sesuai dengan kebijakan umum anggaran daerah yang sudah disepakati bersama DPRD. 5. Dari pengalaman tahun sebelumnya, banyak belanja OPD yang dilaksanakan pada akhir tahun, sehingga dengan waktu yang tersisa pekerjaan diburukan sehingga berpotensi tidak sesuai dengan perencanaan semula. Untuk itu, bersama ini diminta kiranya untuk ke depan proses pelaksanaan kegiatan sesegera mungkin dimulai setelah APBD ditetapkan. 6. Untuk proses pengadaan dan penunjukan pelaksanaan kegiatan dengan pihak ketiga atau rekanan ke depan kiranya lebih selektif dan diperketat dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mendapatkan pelaksanaan rekanan yang profesional dan bertanggung jawab. Di samping itu, pemerintah daerah memberikan catatan dan sanksi kepada pelaksana kegiatan tahun sebelumnya yang nyata-nyata bermasalah. 7. Faktor pengawasan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan selama ini masih sangat lemah, baik lembaga pengawasan internal pemerintah daerah maupun pengawas kegiatan di lapangan. Untuk itu kiranya pengawasan dan koordinasi ini ke depan perlu ditingkatkan agar bisa mencegah kemungkinan kelemahan dan kecurangan pekerjaan baik dari proses tender dan pelaksanaan di lapangan. 8. Perubahan APBD tahun 2022 telah disahkan, dan kalau kita lihat dari waktu yang efektif hanya tinggal 2,5 bulan lagi. Sementara itu, menurut pengamatan fraksi Partai Golkar, masih banyak kegiatan yang belum terlaksana. Untuk itu, diminta kiranya untuk direalisasikan secepatnya agar APBD tahun 2022 ini dapat terrealisasi dengan maksimal. 9. Setelah membaca surat edaran Menteri Menpan nomor E/SN.01/01/00 tahun 2022 tentang tidak lanjut pendataan pegawai non-ASN di Kabupaten Agam, pada semua ini kami mohon penjelasan. A. Berapa orang yang bisa terdaftar? B. Setelah membaca surat edaran Menpan B nomor 19/M/SN.01/00 tahun 2022 tanggal 30 September tahun 2022 perihal tidak lanjut pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Pada poin 2 dinyatakan bahwa pendataan dilakukan bukan tenaga non-ASN menjadi ASN, ini adalah untuk memetakan dan mengetahui sejumlah tenaga non-ASN. Untuk itu, bagi pegawai honor yang dibayar oleh APBD selama ini, yang mana sebagian besar mereka telah mengabdi dan bekerja antara 5 tahun sampai 10 tahun dan belum termasuk dalam pendataan, diminta kiranya untuk dimasukkan seluruhnya dalam pendataan sesuai dengan surat edaran Menpan tersebut. Saudara Wakil Bupati, pimpinan, anggota Dewan, dan para undangan yang dimuliakan. Demikian penanggung fraksi Partai Golkar ini disampaikan.